Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Margarita Putri dari IAIN Ponorogo dengan prodi PGMI NIM 203200107. Di sini saya akan membahas tentang Nabi dan juga Rasul Allah. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan dalam video kali ini, yaitu siapakah Nabi dan juga Rasul, apakah mereka dua orang yang sama, bagaimana dengan sifat mereka, apa itu mukjizat, apa saja mukjizat Nabi dan juga Rasul, siapa saja Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi, dan juga apa saja tugas dari para Rasul. Kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Tapi bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi dan para Rasulnya untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara menyembah Allah. Siapa sih Nabi dan juga Rasul itu? Nabi adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang sudah ada sebelumnya kepada kaumnya, tetapi hal itu tidak wajib. Seperti contoh Nabi Harun alaihissalam yang merupakan pengikut Nabi Musa, sehingga ketika Nabi Musa meninggal, Nabi Harun alaihissalam menyebarkan syariat yang sudah ada yang dibawa oleh Nabi Musa tersebut. Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah dan wajib diperintahkan untuk menyampaikan syariat baru untuk kaum yang masih kafir terhadap Allah. Seperti contoh Nabi Isa alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan syariatnya kepada kaum Bani Israel. Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa Nabi dan juga Rasul merupakan orang yang sama. Namun pada kenyataannya berbeda. Nabi belum tentu Rasul, sedangkan Rasul itu pasti Nabi. Untuk perbedaannya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Dari pengertiannya, kita tahu bahwa Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul kepada kaum kafir. Dari jumlahnya pun berbeda, jumlah mereka tidak sama. Ada ulama yang berpendapat bahwa jumlah Nabi kurang lebih ada 124.000, sedangkan Rasul ada 312 saja. Dari cara turunnya wahyu pun juga berbeda. Nabi mendapatkan wahyu dari Allah melalui mimpinya, sedangkan Rasul bisa melalui mimpi ataupun perantaranya yaitu malaikat. Ada Nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri, sedangkan Rasul selalu diselamatkan oleh Allah SWT dari percobaan pembunuhan. Jadi tentu saja Nabi dan juga Rasul merupakan manusia yang dipilih Allah sebagai utusannya, sehingga mereka pasti memiliki sifat-sifat yang dapat kita teladani. Apa sajakah itu? Nabi dan juga Rasul memiliki dua sifat, yaitu sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib adalah sifat yang harus dimiliki oleh Nabi. Sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul ada 4, yaitu asyidik yang artinya selalu benar atau jujur, amanah yang artinya dapat dipercaya, tablik yang artinya menyampaikan hal-hal yang disampaikan oleh Allah, fatonah yang artinya cerdas atau pandai. Mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada dalam diri Rasul dan juga Nabi. Beda dengan sifat wajib, sifat mustahil ini berlawanan, yaitu al-khizib yang berkebalikan dengan asyidik, yang artinya berbohong atau dusta. Tidak mungkin seorang Nabi dan juga Rasul mengatakan sebuah kebohongan. Yang kedua, al-khianat, yang artinya berkhianat. Tidak mungkin seorang Rasul dan juga Nabi berkhianat terhadap umatnya. Pasti semua yang diamalkan kepada Rasul akan disampaikan dan dilaksanakan. Yang ketiga ada al-khitman. Semua Rasul tidak mungkin memiliki sifat tersebut, yang berarti menyembunyikan. Setiap wahyu yang diberikan oleh Allah akan Rasul sampaikan kepada umatnya. Yang keempat, al-baladah, yang berkebalikan dengan sifat fatonah, yang artinya bodoh. Semua Rasul dan juga Nabi Allah tidak mungkin
memiliki sifat tersebut. Meskipun pada awalnya Rasulullah SAW tidak bisa menulis dan juga membaca, tetapi beliau sangat fasih dalam berdakwah dan juga menyampaikan syariat Allah. Dalam dakwahnya tidak mungkin Nabi dan juga Rasul berjalan dengan lancar. Pasti ada beberapa penolakan dari beberapa kalangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat kepada Nabi dan juga Rasul. Lalu apa sih mukjizat itu? Yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi dan juga Rasulnya, bertujuan untuk membuktikan kebenaran kenabiannya dan keabsahan risalahnya. Selain itu, mukjizat juga bertujuan untuk menguatkan keimanan dan pendakwahan mereka kepada umat mereka masing-masing, terutama kepada mereka yang belum percaya, serta meneguhkan kepercayaan dan keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul yang kita ketahui ada 25. Siapa sajakah mereka? Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan merupakan khalifah pertama di muka bumi ini. Nabi Adam menjadi manusia pertama yang pernah tinggal di surga dan diturunkan oleh Allah ke bumi karena memakan buah khuldi. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang mempunyai kecerdasan dalam menciptakan hal-hal yang dapat memudahkan manusia. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu yang sangat besar untuk menyelamatkan manusia dari banjir bandang. Tetapi tidak hanya manusia saja, ada hewan dan juga tumbuhan ikut dibawa untuk diselamatkan. 4. Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam mampu menurunkan hujan atas izin Allah dan juga selamat dari sambaran petir yang sangat dahsyat. Kelima, Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam mampu memunculkan unta betina dari batu yang hamil 10 bulan dan air susunya tidak habis jika diberas. Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam dapat tetap hidup meski dibakar dengan api, mampu mengubah pasir menjadi makanan, serta memiliki anak dalam usianya yang sudah 99 tahun. 7. Ada Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam menjadi utusan Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom. Yang kedelapan, Nabi Ismail alaihissalam. Mukjizat Nabi Ismail alaihissalam dapat mengeluarkan air zam-zam dari hentakan kakinya dan memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, ada Nabi Ishak alaihissalam. Mukjizat Nabi Ishak adalah memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik serta merupakan anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. 10. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam diyakini memiliki karakter yang kuat serta memiliki keimanan yang luar biasa. 11. Ada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi yang merupakan anak dari Nabi Yakub serta menjadi nabi yang diyakini memiliki wajah luar biasa tampan dan memiliki kemampuan dalam menafsirkan mimpi. Yang ke-12 ada Nabi Ayub alaihissalam, memiliki kesabaran yang luar biasa serta mampu mengeluarkan air dari tanah yang mampu menyembuhkan penyakitnya tersebut. Yang ke-13 ada Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam diutus oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam kepada kaum yang suka menipu dan membangkang. Yang ke-14 ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dapat menghidupkan orang mati, memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular, membelah lautan merah, serta dianugerahi kitab Taurat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-15, Nabi Harun alaihissalam dikaruniai kemampuan berbahasa yang sangat baik. Nabi Harun alaihissalam mampu membantu memberantas berhala yang dipimpin oleh Samniri, tukang sihir dari kerajaan Firaun. Ke-16, Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam menjadi satu-satunya nabi yang tinggal di Irak. Dia dikenal tegar dalam menyebarkan ajarannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun mendapatkan siksaan dan juga dipenjara.
Yang ke-17 ada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dianugerahi mukjizat berupa kitab Zabur dan memiliki suara yang merdu. 18 ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman dapat berbicara dalam bahasa hewan, menguasai bangsa jin, menundukkan awan, serta memiliki permadani yang terbuat dari sutra hijau dengan benang emas yang panjangnya 60 mil serta lebarnya juga 60 mil. 19 ada Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam diberikan mukjizat sebagai utusan Allah SWT untuk menghadapi kaum yang gemar menyembah berhala yang bernama Baal. Ke-20 ada Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam juga diutus Allah untuk melanjutkan dakwah kepada kaum Bani Israel. Salah satu mukjizatnya, Nabi Ilyas juga mendapat menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-21 ada Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam dikenal mukjizatnya adalah beliau yang selamat walaupun sudah ditelan ikan paus. Ke-22 ada Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria dikenal memiliki sifat rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-23 ada Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya diberikan mukjizat yaitu kemampuan untuk mengetahui sebuah syariat. Nabi Yahya alaihissalam juga pandai memutuskan perkara dan mencari jalan keluar untuk segala permasalahan. Yang ke-24 Nabi Isa alaihissalam memiliki kemampuan menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penderita kusta, serta menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir ada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Muhammad diantaranya peristiwa Isra Mi'raj, membelah bulan, bertasbihnya kerikil di tangannya, batang kurma yang menangis, pemberitaan Muhammad tentang peristiwa masa depan dan juga masa lalu, dan juga mukjizatnya mendapatkan kitab Al-Quran. Siapakah Nabi dan juga Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi? Apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu Ulul dan Azmi. Ulul berasal dari kata ulu atau uli yang artinya memiliki, sedangkan Azmi yang berarti keteguhan hati. Ada 5 Nabi dan juga Rasul yang mendapatkan gelar ini, biasanya dizekat dengan mim. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan gelar ini karena memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan agama Allah. Nabi Nuh alaihissalam menyebarkan agama ini sudah lama, tetapi pengikutnya masih sedikit, terutama istri dan juga anaknya masih termasuk dalam golongan kafir. Yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa, karena pada saat itu dia menghancurkan berhala yang dimiliki oleh Raja Namrud. Kemudian Raja Namrud marah dan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Tetapi berkat ketabahan dan kesabaran yang luar biasa, Allah menjadikan api tersebut menjadi dingin, sehingga beliau selamat dari bakaran tersebut. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Beliau mendapatkan Ulul Azmi berkat kesabaran yang luar biasa menyebarkan ajaran Allah. Keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan ajarannya kepada kaum Bani Israel. Namun, pada saat itu tidak banyak orang yang percaya dengan adanya Allah, sehingga dalam penyebaran agama tersebut banyak dilalui rintangannya, sehingga diberikannya gelar tersebut kepada Nabi Isa alaihissalam. Terakhir, Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan nabi terakhir yang mendapatkan gelar ini, sama seperti nabi lainnya yang menghadapi banyak cobaan ketika menyebarkan ajaran Allah. Ketika berdakwah, banyak ancaman yang menimpa dirinya, terutama dalam keluarganya sendiri yang mengancam akan membunuh beliau. Tetapi beliau sabar dan percaya dengan pertolongan Allah. Lalu, apa saja sih tugas dari para rasul? Para rasul memiliki tugas, beberapanya diantaranya memberikan kabar gembira untuk orang yang beriman dan juga bertakwa, serta memberikan peringatan kepada umat manusia.
meluruskan umatnya dari jalan yang sesat menuju jalan kebenaran, mengajak untuk mengesahkan Allah SWT karena hanya Allah lah yang wajib kita sembah yang telah menciptakan langit beserta isinya, menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangan, saya minta maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.